Oke, selamat pagi semuanya ya, mahasiswa di mata kuliah teknologi bangunan ya, teknologi bangunan, maaf, teknologi material ya. Nah, namanya sudah berubah jadi teknologi material sekarang ya. Dulu itu namanya teknologi bangunan, kemudian sekarang jadi teknologi material. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya mungkin perlu saya sampaikan terlebih dahulu untuk join e-learning ya. Jadi ini linknya sudah saya kopikan di WhatsApp group. Barangkali kalau yang sudah join di WhatsApp group, kalau yang belum join WhatsApp group, ini saya berikan link WhatsApp grupnya. Jadi silahkan join, kemudian teman-teman bisa juga cek di WhatsApp grup tersebut ada link e-learning ya. Nah, e-learningnya ini saya kopikan juga, silahkan dibuka. Kemudian enroll key-nya atau kodenya adalah huruf kecil semua, Tekmat B. Nah, saya copy pastekan juga di apa namanya di chat Zoom ya. Nah, sambil teman-teman memasuki WhatsApp, ya join WhatsApp, join e-learning, teman-teman juga silahkan mengisi presensi. Presensinya ini silahkan saya kopikan kodenya langsung aja dimasukkan ke apa namanya ke SIA kalian masing-masing ya. Silahkan ini sudah saya buka. Nanti kalau misalkan error atau ada sesuatu yang bermasalah tentang presensi, silahkan dilaporkan di Zoom. Nih, sudah saya kopikan juga di Zoom. Oke, teman-teman. Pertama-tama mungkin di minggu perdana ini saya akan menyampaikan kerangka acuan kerja ya atau rencana pembelajaran semester. Jadi ini teman-teman. Oke, ini yang saya share apakah sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke ya, sudah ya ini PDF. PDF rencana pembelajaran semester atau RPS. Kebetulan saya bukan koordinatornya. Dulu pernah jadi koordinator, tapi kemudian sekarang dikoordinasi oleh Pak Arief ya, Pak Arief Kurniawan. Nah, mungkin saya langsung ke sini aja ya teman-teman ya, ke bagian mata kuliah kita itu kan namanya teknologi material. Kalau yang dulu namanya teknologi bangunan. Nah, ini langsung aja ke CPMK ini, capaian pembelajaran. Jadi intinya kita tuh mau belajar apa sih? Kita itu mau belajar 4 hal ini nih. Kita itu nanti akan belajar tentang apa? Teman-teman akan belajar varian struktur pada bangunan tinggi dan bangunan berbentang lebar. Jadi teman-teman akan belajar contoh-contoh apa saja struktur yang bisa diterapkan di bangunan tinggi. Nah, tentunya kita juga perlu memahami dulu apa sih bangunan tinggi itu, ya kan? Disebut bangunan tinggi ketika apa sih? Nah, ya tentunya kan berbeda ya, bangunan rendah, bangunan sedang, bangunan tinggi, ya kan? Nah, nanti coba kita pelajari bareng-bareng. Strukturnya apa aja yang bisa diterapkan? Apakah struktur pada bangunan 2 lantai itu bisa diterapkan pada bangunan tinggi, misal bangunan tinggi katakanlah 100 lantai gitu, apakah sama? Nah, mungkin secara logika kita bisa bilang tidak ya. Nah, secara lebih detail apa nanti yang berbeda? Apa yang eh,
contoh-contoh aplikasinya apa saja. Nanti kita pelajari bersama di mata kuliah ini. Nah, selain bangunan tinggi, kita juga akan bahas bangunan berbentang lebar. Nah, apalagi nih Pak, wah baru mulai-mulai kok udah ngomongin materi. Ya ini langsung aja saya tutup poin aja. Jadi bangunan tinggi dan bangunan berbentang lebar. Bangunan berbentang lebar itu pada dasarnya adalah bangunan yang memiliki bentang yang sangat lebar nantinya sampai akhirnya bisa bebas kolom di tengah-tengah. Ya, ada beberapa bangunan yang mengharuskan ya tidak boleh adanya kolom di tengah-tengah. Ya, katakanlah misalnya stadion. Kan kamu nggak pernah toh lihat stadion tiba-tiba di tengah-tengahnya ada kolom gitu. Orang-orang lagi sepak bola tapi nabrak kolom itu kan nggak pernah ya. Atau orang lagi berenang gitu tiba-tiba kejeduk kolom di bawah kolam itu kan nggak pernah. Nah, itu prinsip bangunan berbentang lebar. Nanti kita akan pelajari contoh-contoh strukturnya. Nah, selain itu ya M2 atau capaian yang kedua diharapkan nanti teman-teman itu mendapatkan pemahaman atau mampu bisa menjelaskan teknologi material. Jadi ya sama seperti nama mata kuliah ini ya, teknologi material. Jadi ya kaitannya dengan struktur juga. Kira-kira struktur yang pada bangunan tinggi dan berbentang lebar nantinya itu pakai material apa ya? Ya katakanlah material kayu. Apakah material kayu bisa digunakan untuk bangunan-bangunan yang berlantai banyak? Nah, ini kan akan jadi eh, pembahasan kita juga. Material kayu, material baja, ada apa aja sih material itu? Bahkan sekarang ada material yang bisa shifting, berubah bentuk dalam waktu tertentu. Bahkan ada yang bisa material yang bisa menyerap air dan sebagainya. Itu kita akan pelajari bersama-sama. Jadi kita akan belajar tentang inovasi, teknologi dari kasus-kasus eh, apa namanya yang terbaru. Bahkan juga di MIT itu mengembangkan material dari apa namanya benang laba-laba. Mungkin ada yang pernah dengar spider silk digunakan untuk jadi pengembangan apa namanya material. Bahkan juga ada material garam. Banyak banget loh sekarang material itu. Nah, ini kita akan belajar bareng-bareng. Ya, jadi nggak cuman beton aja ya, teman-teman nanti belajarnya ya. Di sini harapan saya bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa belajar lebih tentang bangunan, tentang material dan sebagainya. Kemudian harapannya nanti juga mahasiswa, teman-teman di mata kuliah ini belajar untuk material ya, khususnya untuk finishing bangunan. Jadi misalnya fasad ya. Kemarin kan di studi sebelumnya teman-teman sudah belajar ada fasad ya, fasad konsep fasad. Tapi ketika diminta untuk menceritakan ini materialnya apa, ini bingung, semuanya bingung. Aduh apa ya, aduh apa ya. Kayu apa atau apa nih, atau besi atau apa nih. Terus cara pasangnya gimana? Nah ini juga perlu kita pelajari bareng-bareng, teknologi material. Selain itu juga nanti material untuk landscape, ada softscape, ada hardscape ya. Ini semua nanti akan berhubungan dengan teknologi dan material ya. Ya. Harapannya kita bisa belajar banyak hal dari nanti akan banyak belajar dari studi kasus, teman-teman akan belajar mencari studi preseden yang akan kita bedah bareng-bareng ya. Jadi cari teman-teman mencari kita bahas, kita cari kita bahas studi kasus ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau tanyakan teman-teman apa yang deskripsi singkat ya dari mata Maaf, Pak, kuliah ini. Ya, saya silahkan. nggak bisa absen. Nggak bisa absen. Itu Tertulisnya bagaimana? tulisnya saya tidak lagi mengambil mata kuliah ini, tapi di KRS saya benar Pak, teknologi material B. Terus di SIA itu link Zoom-nya juga masuk ke kelas F, Sebentar. Apakah mata kuliahnya namanya teknologi material atau teknologi bangunan? teknologi material Pak. Kelas B ya, berarti ya. Coba saya Iya cek benar. dulu. Nama mahasiswanya siapa, Mas? Namanya siapa? Muhammad Arashid. Muhammad Arashid. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Oh, baik, Pak. Oh, ini nih, mungkin masuknya ke sini ya.
Soalnya di sini ada dua sih saya, teknologi bangunan dan teknologi material. Apakah jangan-jangan masuk teknologi bangunan gitu? Coba ya, saya share. Namanya tadi siapa Mas? Muhammad. NIM-nya Muhammad berapa? NIM. Ar-Rasyid. NPM-nya berapa? 5291 1134. 134. Ya. Kok nggak ada ya di teknologi material ya? Apakah kamu masuk di teknologi bangunan? 134 coba sebentar. Tidak masuk juga di. Coba sini saya share screen ini muncul nggak teman-teman? Saya baru share screen Sia ini. Sekalian coba. Belum, Pak. Masih mati. Belum Masih ya? yang tadi, Pak. Oh masih yang tadi ya. Sebentar ya. Coba saya share. Nah ini nih. Kalau ini udah muncul belum? Udah, Pak. Yang udah ya. Sia ya ini ya. Sudah muncul Sia ya. Ini saya coba buka mata kuliahnya namanya teknologi material. Minggu pertama tadi teman-teman yang sudah ngisi tertulisnya hadir ya. 136 atau 135 Mas? 134. 134. Nah ini nggak ada ya ternyata. Apakah belum terdaftar di KRS atau jangan-jangan kamu masuk kelas F? Coba cek di KRS-nya coba. Tapi di KRS saya bener kelas B, Pak. Kelas B. Coba kita buka bareng-bareng ya di. Gak apa ya, ini sambil selingan. Semua saya coba membantu teman-teman juga. Barangkali ada yang mengalami masalah yang serupa. Coba saya cek di KHS 134 ya Mas. Bener ya ini ya. Iya, Pak, benar. Teknologi material. Ya bener kamu ngambil. Yang belum diketahui adalah kelasnya ya. Coba kita lihat di KHS. Apakah muncul di sini? Nah ini Mas Muhammad Araf apa namanya? Mas ini kamu terdeteksinya ini sudah muncul belum ya yang saya share ini? Iya, Pak. KHS. Nah, ini nih. Nih di sini kamu terdeteksinya adalah kelas F. Lah, salah kelas berarti. Nah, berarti salah kelas, Mas. Tapi di Ya. KRS saya itu bener B, Pak. Kok salah? Mungkin ada perubahan. Jadi memang beberapa sistem itu terus kemudian merubah. Ya nggak apa-apa. Yang penting selama tidak terjadi tabrakan. Kalau jadi tabrakan jadwal, kamu cek deh jadwalnya ya. Kelas F itu hari apa ya? Sebentar. Coba saya lihat dulu. Terus e-learning saya gimana, Pak? Apa dihapus ini? Di learningnya nanti join kelas F, WhatsApp-nya juga join di kelas F. Sudah punya tuh link Tapi yang bisa join ke apa namanya tuh link-link WhatsApp dan kumpulan link WhatsApp, link e-learning itu loh yang di-share oleh Prodi. Sudah punya kan? oh iya ada, Pak. Tapi Ada kan? apa di learning teknologi material B juga udah input gimana? Nanti double apa? Nah, ini aja. Oh, double. Sebentar. Oh, maksudnya Soalnya apa yang double? E-learning-nya? iya Atau kan udah gimana? input kelas B, terus saya kan kelas F. Berarti nanti dua apa gimana? Oh, nanti ini aja. Nanti saya edit supaya kamu pindah. Nanti saya keluarkan, nggak masalah. Kamu join aja kelas F. Oh Ya, iya. daftar mata kuliah coba. Jadi nggak bisa dibuka ya. Saya mau cari tahu jadwal kelas F itu hari apa. Jangan-jangan sekarang juga ada Pak, gitu. Oh iya, gimana, Mas? eh, sebenarnya kemarin juga saya awalnya menginputnya di kelas ini, tapi setelah saya Hmm, cek kembali di CIA-nya, saya dipindah di kelas F. oh ya mungkin karena supaya pemerataan juga ya. Jadi, Ya, mungkin Pak. nah, nah ini ternyata jamnya juga sama nih teman-teman. Nah, jadi mumpung Ya, malah Pak. masih belum begitu terlambat. Ini kan Terlambat. hari Rabu ya. Teman-teman Iya, langsung Pak. aja join. Sudah dapat ya informasi link apa namanya kelas sama Zoom ya.
Iya, Pak. Sudah dapat ya? Ya. Ya, oke, Kalau oke, begitu, oke. mohon maaf ya Pak, sebelumnya Nggak saya apa-apa, live, nggak apa-apa. live kelas ini. Iya, iya. Oke, oke, nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Jadi silahkan join di kelas yang sesuai dengan di KRS-nya ya. Jadi Iya, Pak. memang Makasih, Pak. sip-sip nggak apa-apa Terima kasih banyak, teman-teman. Pak. Sama-sama ya, oke. Eh, barangkali teman-teman juga perlu cek di KRS-nya masing-masing apakah sesuai gitu dengan sudah sesuai belum ya masuk dengan di kelasnya. Kita kelas B ya, jadi saya rasa di semua kelas sama, nggak masalah. Ya, yang penting tidak ada tabrakan jadwal. Kalau ada tabrakan, maka itu yang perlu dirubah KRS-nya. Sekarang kan masih masa perubahan KRS. Oke, ada lagi mungkin yang bermasalah tadi. Terima kasih sekali loh sudah menceritakan ada permasalahan. Ternyata keliru kelasnya, jadi bukan keliru ya. Jadi ada perubahan kelas. Ya, silahkan kalau ada lagi. Oke deh, saya lanjutkan. Saya lanjutkan lagi. Jadi kita itu mau belajar apa tadi ya? Mau kita mempelajari apa sih? Nah di sini ya. Dan 4 hal ini yang akan jadi penilaian teman-teman. Jadi terus elemen penilaian ya. Elemen penilaian mungkin lebih ke nih elemen penilaian ya. Atau kalau enggak yang pakai yang ini aja deh. Pakai yang tugas kelas nilainya berapa gitu ya langsung. Oh ya sudah ini aja nggak apa-apa. Jadi di setiap CPMK atau kompetensi penilaian tadi itu bobotnya adalah sekian ya teman-teman. Jadi nanti tugas-tugasnya akan mengacu pada hal ini, 4 hal ini. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Oh iya, mungkin ada yang belum kenal saya juga ya, baru ketemu saya di mata kuliah ini ya, barangkali. Mungkin juga ada yang sudah pernah ketemu saya di mata kuliah yang di semester 3 mungkin ya, atau di mata kuliah yang mata kuliah pilihan dan sebagainya. Jadi mungkin saya sambil perkenalan dulu ya, perkenalan apa namanya singkat. Jadi perkenalkan ya teman-teman, nama saya Pak Hindro. Kalau panjangnya Pak Hindro Tridiantoro Putro. Jadi ya kamu nggak salah dengar, nama saya ada 3D-nya. Jadi kalau selalu saya sampaikan di tiap perkuliahan, 3D itu nama tengah saya. Jadi mungkin orang tua saya memang merencanakan saya untuk suka 3D atau paling nggak suka arsitektur ya, bagian 3D mungkin ya. Itu juga yang membuat saya ternyata suka sama 3D juga. Ya, ya. Jadi saya juga punya Instagram, barangkali kalau teman-teman yang punya aktif di media sosial misalkan, saya juga aktif di Instagram, tapi Instagram saya isinya adalah mungkin lebih ke karya-karya, publikasi, apa ya namanya ya, kegiatan yang sedang dilakukan berkaitan dengan arsitektur ya, atau karya-karya mahasiswa yang saya kompilasikan, yang saya anggap menarik ya dari hasil tugas-tugas mereka gitu. Terus apa namanya yang misalkan juga saya sedang penelitian atau sedang mengambil tema topik tertentu, saya mengajak mahasiswa untuk belajar bareng itu juga melalui Instagram. Selain itu, saya juga punya atau aktif di channel YouTube ya, channel YouTube yang apa namanya saya gunakan untuk sebenarnya merekap merekap mengarsipkan saja sih sebenarnya eh, rekaman perkuliahan. Jadi teman-teman bisa menonton kembali, teman-teman bisa mempelajari kembali dari perkuliahan yang ada sebelumnya. Mungkin itu ya teman-teman ya, perkenalan singkat dari saya. Mungkin kita bisa langsung aja masuk ke materi aja, jadi biar cepet.
Oke, jadi ini materi minggu pertama. Sekaligus saya pengen membuka diskusi karena tadi kan kita bahas bangunan tinggi. Apa sih bangunan tinggi itu? Menurutmu, menurut teman-teman yang ada di Zoom ini, sekaligus saya juga pengen kenalan barangkali ya. Em, apa menurutmu bangunan tinggi itu apa? Pengertiannya atau deskripsinya atau terminologinya atau apapun deh. Menurutmu bangunan tinggi? Berarti ada bangunan rendah, ada bangunan tidak tinggi atau ada bangunan apa nih? Nah, saya coba sambil memanggil mahasiswa, saya pengen kenalan juga. Coba Andre Valdo Febrian, ada orangnya? Hadir, Pak, hadir. Nah, Mas Andre Valdo atau panggilannya siapa nih? Mas Andre, Mas Andre Valdo? aja. Andre. Mas Andre aja ya. Iya. Oke, menurut Mas Andre, apa nih Mas? Bangunan tinggi itu apa sih? Bangunan yang memiliki lantai banyak, Pak. Banyaknya Ya. berapa? Biasanya sih di atas 20 lantai. Di atas 20 lantai. Iya. Kalau di bawah 20 lantai berarti tidak bangunan tinggi. Termasuk ada bangunan menengah juga, Pak. Jadi diukur berdasarkan jumlah lantainya ya. Iya. Menarik. Pendapat dari Mas Valdo kita simpan, kita coba tangkap bareng-bareng ya. Ini menurut Mas Valdo nih. Kalau menurut yang teman-teman yang lain gimana? Boleh, ayo silahkan. Nggak harus saya tunjuk sih. Silahkan kalau ada yang punya pendapat. Mas Valdo berdasarkan jumlah lantainya. Kalau menurut Mas Bagus Puguh, apa tuh Mas? Bangunan tinggi itu apa sih? Mas Bagus Puguh ada di Zoom? Mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya Mas Bagus. Boleh Iya, dicoba. Pak, Boleh. Mas Bagus, menurut panggilannya Mas Bagus, Mas Puguh? Mas Bagus aja. Mas Bagus aja, boleh. Menurut Mas Bagus, apa? Bangunan tinggi itu apa, Mas? Ya, menurut saya itu bangunan tinggi itu yang jumlah lantainya minimal itu 5 lantai gitu loh, Pak. Oke. Dari jumlah lantai juga ya, berarti ya. Iya, Pak. 5 ya, 5 termasuk tinggi atau 5 ke atas atau gimana? Menurut saya 5 ke atas itu udah termasuk bangunan tinggi, Pak. Seperti gedung kantor gitu lah, Pak. Oke. 5 itu termasuk berarti. Oh gitu. Kalau 4 berarti belum termasuk ya? Ya, belum lah, Pak. Oke. Oke, ini menarik sih. Ada 2 argumen ya. Ada 2 pendapat yang tapi sama-sama mengatakan dari jumlah lantai. Ini menarik nih. Nah, saya juga pengen dengar dari yang lain gitu. Apa ya kira-kira bangunan tinggi gitu. Sebenarnya banyak sih yang mendeterminasikan yang memberikan pengertian bangunan tinggi itu sebenarnya banyak sekali sih. Kalau teman-teman browsing gitu nanti muncul banyak sekali menurut siapa, menurut A, B, C, D dan sebagainya. Ya memang ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan. Nah ini juga mungkin teman-teman kalau di struktur dan konstruksi ya dulu mungkin mata kuliah itu mengklasifikasikan bangunan bertingkat rendah, bertingkat sedang, ya itu kan ada ya, atau bangunan low rise, middle rise, high rise. Pernah ya istilah-istilah seperti ini nanti teman-teman akan sangat sering mendengar gitu. Jadi kalau ada istilah yang belum jelas coba nanti tanyakan ya, biar saya coba sampaikan gitu. Ya, saya tuh kebanyakan pakai istilah-istilah asing nanti kalau misalkan teman-teman kurang paham gitu atau saya kecepatan
Coba ditanyakan aja. Oke, iya benar tadi teman-teman mengklasifikasikan bangunan tinggi itu salah satunya dari jumlah lantai. Nah, tapi berapa? Nah, ini coba kita bahas bareng-bareng beberapa sumber yang saya dapatkan ya. Mungkin ada yang menemukannya berbeda juga, tapi coba kita pahami bareng-bareng. Ada beberapa istilah. Nah, ini juga sebenarnya mungkin agak-agak rancu, agak-agak membingungkan mungkin beberapa orang. Bangunan tinggi itu kalau di dalam bahasa Inggris, nah saya lebih prefer pakai bahasa Inggris, jadi itu lebih ke bangunan yang disebut high rise building. Nah, jadi ini sama ya teman-teman ya, bangunan tinggi itu sama dengan high rise building. Ini sama, ini bahasa Indonesia, yang ini bahasa Inggris gitu. Nah, ada juga sebenarnya istilah yang kemudian menyebut bangunan tinggi adalah bangunan bertingkat banyak. Ada tuh yang menyebutkan seperti itu. Jadi ini juga sama. Tapi kalau ketika di bahasa Inggris kan jadi nggak sama. Jadi nggak cocok gitu. Nah, iya toh. Jadi high rise building yaitu bangunan tinggi. Tapi belum tentu high rise building bangunan yang bertingkat banyak. Karena nanti bisa saja bangunannya berupa, nah bangunan juga bisa macam-macam ya. Nanti coba saya tunjukkan deh. Bangunan bisa saja berupa tower ya. Tidak dihuni dan sebagainya. Jadi tidak selalu bertingkat banyak. Nah, maka nanti kalau di sini yang saya lebih mengklasifikasikannya sebenarnya berdasarkan ketinggian. Nah, ini teman-teman bisa lihat nanti di sini ketinggian nanti akan muncul lagi di atas bangunan tinggi itu ada skyscraper, ada super tall, ada mega tall. Ya, semakin tinggi kan semakin tinggi nanti penyebutannya nanti macam-macam. Oke, coba saya langsung aja ke slide berikutnya. Jadi ini nih kalimatnya nih. What is a high-rise building? A high-rise building is a building whose height creates different condition in the design, construction, and use than those that exist in common buildings of a certain region and period. Coba nih kita pahami bareng-bareng coba. Jadi kata-kata dari kalimat ini ya. Ini saya dapat dari The Council of Tall Buildings and Urban Habitat. Jadi singkatannya CTBUH. Itu perkumpulan atau apa namanya ya, organisasi atau apa ya namanya ya, yang isinya itu mengurusi bangunan tinggi dan perkotaan gitu. Mereka mendefinisikan bangunan tinggi adalah sebuah bangunan, gitu. sorry. Adalah sebuah bangunan yang, gitu, yang WUS itu yang memiliki, yang mana ketinggiannya, height itu kan ketinggian ya. Sebuah bangunan yang mana ketinggiannya menciptakan, ya, creates itu kan menciptakan different perbedaan kondisi. Jadi sebuah bangunan yang ketinggiannya menciptakan perbedaan kondisi. Kondisi di mana? Kondisi perbedaan pada desainnya, kondisi perbedaan pada konstruksinya, ya, dan pada penggunaannya, yang mana eksis atau terdapat kesamaan dari beberapa bangunan yang ada sebelumnya di beberapa periode waktu. Jadi intinya adalah kalau secara singkat, bangunan tinggi atau high rise building itu bangunan yang ketinggiannya menciptakan perbedaan perlakuan, ya, perlakuan dari segi desain, perlakuan dari segi konstruksi, dan dari penggunaannya. Jadi intinya bangunan yang lebih lengkap dari segi desainnya, ya toh, lebih lengkap dari segi konstruksinya, lebih lengkap dari segi penggunaannya. Yang sebenarnya tujuannya adalah utamanya adalah untuk keamanan, ya. Semakin tinggi bangunan utamanya harus semakin aman. Ya enggak? Kalau kamu tinggal di apartemen dengan lantai 100, kamu tinggal di lantai 80, kamu harus aman, ya kan? Itu menciptakan perbedaan pada konstruksinya. Pasti konstruksinya akan berbeda dari bangunan yang lain, ya kan?
Berbeda lagi juga dari segi desainnya, ya kan? Desainnya tentunya akan lebih lengkap. Ada tangga darurat, ada lift, ya kan? Kalau rumah tinggal sederhana kan nggak perlu pakai lift misalnya. Nah, kalau sudah bangunan tinggi tentunya liftnya nggak cuma satu, nanti bisa lebih dari satu, ya kan? Masa iya bangunan 100 lantai nanti liftnya cuma satu kan misalnya. Nah, jadi ini secara umum teman-teman harus pahami dulu nih. Bangunan tinggi atau high rise building itu bangunan yang memiliki perbedaan di segi kondisi dalam mendesainnya, dari segi desainnya. Proses mendesainnya pun juga tentu berbeda ya menurut saya. Kalau kita mendesain bangunan rumah tinggal, mungkin kita masih bisa pakai sketsa gitu. Nggak perlu yang dihitung DD-nya misalnya. Kolomnya juga mungkin ukurannya masih kecil ya kan. Tapi kalau sudah bangunan tinggi, tentunya proses mendesainnya pun juga tentu akan lebih kompleks teman-teman. Di sini akan ada bantuan-bantuan dari software misalnya. Mungkin juga teman-teman sudah belajar toh BIM kemarin. Ya toh, bikin BIM, denah tanpa potongan, langsung jadi, ya toh. Jadi prosesnya menggunakan teknologi, konstruksinya pun juga menggunakan teknologi. Ya, gimana bawa batu bata ke lantai 100? Apa iya masa digendong? Ya kan? Gimana cara ngecor beton dari ke lantai 10? Masa iya dibawa pakai ember kan enggak? Nah, jadi ada perbedaan yang muncul. Nah, kita akan bahas bareng-bareng nanti di mata kuliah ini. Apa aja sih sebenarnya teknologinya? Apa aja sih perbedaan itu gitu yang muncul gitu ya. Dari segi desain, konstruksi, dan dari fungsi, bahkan dari teknologi yang digunakan, ya, proses mendesainnya dan sebagainya. Maka kalau saya selalu mengatakan bahwa simulasi atau dulu ya kalau di fisika bangunan kan itu akan membantu sekali ya. Simulasi juga bisa dilakukan di sini. Jadi membantu mensimulasikan desain, membantu mensimulasikan konstruksi, ya, menghitung, mensimulasikan keamanan bangunan tinggi dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Mungkin nanti malah terlalu lama di sini. Jadi ini ya teman-teman secara umum, lanjut deh ke klasifikasinya. Kapan sih disebut bangunan tinggi? Nah, ini nih. Jadi ini teman-teman kapan disebut bangunan bertingkat banyak, kapan disebut bangunan tinggi, kapan disebut high rise building. Ini saya mungkin keliru menuliskannya ya. Mungkin ini memiliki jumlah lantai di atas 20. Itu tidak selalu, tapi sebenarnya dari sini deh. Dianggap dari 23 meter aja itu sebenarnya sudah dianggap bangunan tinggi ya. Jadi ini aja nih yang dianggap ketinggiannya. Jadi 23 meter sampai dengan 150 meter itu disebut bangunan tinggi. Ya, gitu ya. Jadi kalau seandainya satu lantainya itu 4 meter, ya benar ya. Misalnya satu lantai 4 meter. Berarti 23 dibagi 4. Berapa? 6 lantai ya. Jadi 6 lantai itu sudah disebut sebagai bangunan tinggi. Nah, kalau 150 meter dibagi 4 berapa? 30. 30 berapa? 30 sekitar 33 ya. Atau 40. Nggak nyampe 40 ya. Kan kalau 4 kali 4 kan 160. Jadi yang di atas ini pengertiannya benar juga. Jadi jangan terjebak bahwa selalu di atas 20 lantai. Tapi sebenarnya teman-teman juga perlu melihat bahwa ada batas bawah ya. Batas bawah tersebut minimalnya disebut bangunan tinggi itu ketika 23 meter. Jadi ya pengertian di atas ini juga tidak salah sebenarnya. Tadi Mas siapa tadi yang berpendapat tadi di atas 20 lantai itu juga sebenarnya tidak salah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari acuan ketinggian 23 meter itu masih disebut, sudah disebut, bukan masih disebut, tapi sudah disebut bangunan tinggi. Ya. Jadi
Kalau di bawah 23 meter ya belum disebut bangunan tinggi. Nah, lalu apa namanya jika bangunan itu ketinggiannya lebih dari 150 meter? Nah, ini teman-teman bisa lihat di bawah. Bangunan yang lebih tinggi dari 150 meter itu disebut pencakar langit atau skyscraper. Ya. Mungkin kalau yang udah pernah nonton filmnya Dwayne Johnson itu, yang dia jadi seorang arsitek, dia mendesain bangunan skyscraper. Nah, itu jadi dia mendesain bangunan di atas 150 meter atau di atas 37 lantai, di atas 40 lantai lah. Ya, gitu ya. Nah, terus kalau di atasnya lagi, di atasnya skyscraper, ada bangunan 300 meter. Itu disebut super tall. Nah, ini mungkin teman-teman belum pernah lihat, mungkin di Indonesia atau di Jogja ya belum ada ya. Di Jogja kan nggak boleh tinggi-tinggi ya, ada regulasi dan sebagainya ya. Mungkin kalau di luar negeri sudah banyak ya. Di Singapura, di mungkin Jakarta ada ya, di Jakarta, di mungkin ya. Coba nanti kita bahas bareng-bareng. 300 meter ke atas, super tall. Kemudian lebih tinggi lagi, 600 meter, setengah kilometer sendiri loh. Itu mega tall. Nah, ini penyebutan aja teman-teman. Jadi jangan apa namanya ya, terlalu menghafal ya. Maksudnya ini dipahami aja, nggak masalah. Nah, tadi yang kemudian sebenarnya yang penting teman-teman juga harus paham bangunan itu bentuknya macam-macam nih. Kalau teman-teman lihat ini gambar apa nih? Piramid ya. Piramida, tower, Eiffel Tower ya. Itu juga disebut bangunan. Jadi maka tadi ketika kita hanya menggunakan jumlah lantai jadi kurang relevan. Jadi tinggi itu yang akan jadi lebih relevan ya. Ya toh. Jadi ini teman-teman karena juga nanti terkait sama teknologi sih. Zaman dulu ini piramida itu sebagai salah satu tanda perkembangan zaman ya. Yaitu sebelum orang bisa membangun bangunan tinggi seperti ini yang di sebelah kanan ini, mereka kan melalui proses penggunaan teknologi material yang sebelumnya ini. Nah, material batu ya kan. Batu bahkan mungkin pasir juga tumpuk gitu ya, ditumpuk sampai bisa mencapai ketinggian tertentu, kemudian bisa pakai baja, bisa pakai komposit, gabungan dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini jadi bangunan tinggi, macam dan jenisnya tadi sudah saya sampaikan, tall, super tall, mega tall. Ya. Ini contohnya ini ada di Australia, bangunan tall ya, di bawah 300 meter. Di New York ada super tall, di atas 300 meter. Di Shanghai, nah, Cina ini ada di atas 600 meter, mega tall. Ya, ini sudah banyak ternyata ya, bangunan-bangunan tinggi di sana, di luar-luar sana. Nah, terus kemudian bangunan tinggi berdasarkan fungsi. Nah, tadi fungsi itu ada macam-macam, ada yang sebutannya single function. Jadi bangunan tinggi yang diutamakan digunakan untuk satu fungsi utama, yaitu perkantoran. Misalnya di Taipei 101 ini. Ini teman-teman bisa lihat. Kemudian di Guangzhou, China, dia menggunakannya untuk beberapa fungsi atau sebutannya istilahnya mixed use seperti ini. Jadi di beberapa lantai dia jadi office, di beberapa lantai dia jadi residensial atau apartemen gitu kali ya. Terus naik di paling atas dia ada hotel, ya di bagian bawah dia ada retail gitu, komersial itu juga ada. Jadi tidak selalu yang namanya bangunan tinggi satu fungsi saja, jadi bisa macam-macam. Nah, ini yang kemudian juga ada bangunan tinggi yang tidak selalu berupa bangunan, tapi juga berupa tower, tadi Eiffel Tower, piramid, dan sebagainya. Jadi contohnya ini, ada nih di China, di Shanghai, dia itu pemancar televisi
antena pemancar televisi, tapi tingginya itu sama seperti tinggi bangunan di Shanghai juga, di Jinmao Tower gitu. Ya, jadi tidak selalu bisa diakses untuk kegiatan, tapi berupa tower gitu juga bisa disebut bangunan tinggi juga. Oke, kemudian, nah ini sekarang mengukur ketinggian, ini juga penting ya. Kapan sih kita tahu ketinggian bangunan itu? Nah, cara mengukurnya ada 3 cara. Ya, yang pertama adalah ketinggian dari ketinggian puncak. Jadi apapun yang ada di bangunan itu, puncaknya diukur paling tinggi. Nah, height to tip namanya. Jadi kalau ada antena yang ditaruh di atas bangunan, ya itu diukur sampai antena paling tinggi gitu. Cara yang kedua mengukurnya adalah dengan ketinggian arsitektural, artinya ketinggian yang dari segi desainnya. Nah, jadi si arsitek itu sebenarnya mendesain tanpa ada pernak-pernik tambahan ini, kayak aksesoris tambahan itu, kayak sebelumnya itu direncanakan tanpa ada antena. Nah, maka namanya architectural height atau ketinggian arsitektural. Nah, cara yang berikutnya adalah mengukur dari ketinggian sampai batas lantai yang bisa digunakan atau bisa difungsikan di huni. Nah, jadi bisa saja bangunannya tinggi sekali, tapi yang difungsikan hanya cuma di 3 lantai misalnya, itu juga bisa. Jadi itu pengukuran ketinggian dari lantai yang bisa difungsikan. Nah, ini menarik nih. Nanti kalau seperti ini bangunan tertinggi di dunia ngukurnya gimana? Itu kan juga jadi sesuatu yang menarik. Petronas, nah ini juga salah satu kasus yang menarik. Petronas Kuala Lumpur, Malaysia waktu itu pernah dinobatkan sebagai tower tertinggi di dunia ya, bangunan tertinggi di dunia. Mungkin teman-teman kalau ngikutin ya, Malaysia itu sudah punya bangunan tertinggi di dunia, Indonesia malah belum. Nah, waktu itu Malaysia itu mengklaim berdasarkan ketinggian arsitektural. Dia bilang bahwa ini antena ini adalah bagian dari desainnya. Nah, maka bisa kemudian diklaim jadi ketinggian secara arsitektural. Padahal kalau dihitung dari segi occupied atau dari segi bisa difungsikan, dia cuma sampai ketinggian 375. Jadi waktu itu jadi perdebatan sih, menarik sih. Jadi kemudian orang desain bangunan tinggi sekarang tower antenanya tuh dibuat jadi dalam desain sekalian gitu. Jadi ya kan, ya karena mau gini teman-teman ya, kenapa sih kok negara-negara itu pada bikin bangunan tinggi itu? Nanti coba kita bahas deh bareng-bareng. Kenapa kira-kira? Kenapa sih kok Malaysia bikin bangunan tinggi sekali gitu? Menurut teman-teman kenapa? Untuk menarik wisatawan. Boleh, ya benar, salah satunya ya. Mungkin wisatawan mahasiswa arsitektur ya. Atau gimana? Tapi kalau wisatawan ya mungkin boleh menarik wisatawan. Salah satunya ya city branding ya. Branding tuh promosi ya. Nah, benar. Salah satunya itu biasanya dilakukan oleh negara-negara maju ya. Mempromosikan negaranya dengan bangunan tinggi. Indonesia sudah sampai ke situ belum ya? Coba nanti kita diskusi. Menurut teman-teman gimana? Selain itu, selain menjadi daya tarik wisata, apalagi kira-kira? Kenapa sih kok bangunan tinggi Jadi itu? icon. Oke, landmark ya berarti ya, landmark kota ya. Jadi icon. Oke, menarik. Jadi biar dia sama ya, branding juga ya. Selain itu, selain fungsi branding, icon, landmark, apalagi sebenarnya? Fungsi atau kenapa sih ide dasarnya membuat bangunan tinggi itu apa sih? Bisnis, Pak. Bisnis. Oke, konstruksi gitu ya maksudnya ya. Dia bisa beli material dan sebagainya. Bisa difungsikan buat hotel, apartemen gitu. Oh, ini menarik nih. Jadi bangunan tinggi yang isinya digunakan untuk bisnis gitu ya. Jadi apartemen dan sebagainya. Oke, menarik. Apalagi? Mungkin lahannya kurang, Pak, udahan. Sehingga? Jadi dibuatnya ke atas. Oke, wah ini logika sederhana bagus nih. Jadi kenapa sih kok dia dibikin ke atas?
Karena lahannya terbatas, Pak. Karena lahannya udah nggak cukup. Ya, benar. Ya, benar. Masuk akal ya. Kalau lahannya sudah nggak cukup, mau nggak mau kita mendesain ya ke atas. Ya kan? Nah, ini benar sekali nih. Kalau kita lihat di Shanghai, di Hong Kong, di apa yang kebetulan mereka itu tanahnya tidak melimpah seperti di Indonesia ya, negara kepulauan. Mereka yang cuma punya satu pulau besar, teman-teman bisa lihat di sana bangunannya akhirnya naik semua. Ya karena memang keterbatasan lahan, benar sekali. Ya, menarik. Ya apa boleh buat, mereka harus bikin ke atas karena udah nggak mungkin ada tanah kosong lagi. Ada lagi? Selain itu mungkin ada lagi kalau ada dari teman-teman. Oke, mungkin nanti sambil jalan. Ya, saya rasa teman-teman sudah mulai memahami sih bangunan tinggi, kenapa sih kok dibutuhkan bangunan tinggi. Sebenarnya juga saya melihat bangunan tinggi itu sebagai ini sih, salah satu tadi ya, kalau ada yang bilang untuk hunian tadi misalkan salah satunya apartemen tadi, itu juga sebenarnya salah satu alasan ya, orang tinggal di kota misalkan ya, tinggal di desa tapi harus bekerja di kota. Nah itu kan mereka butuh tempat tinggal misalnya, itu mereka menggunakan fasilitas hunian apartemen sebagai tempat tinggalnya. Jadi ya salah satunya seperti itu. Nah kalau yang tadi semua benar, alasannya tadi yang teman-teman katakan semua sudah tepat. Oke, lanjut. Nah, ini ya yang apa namanya tadi yang kita bahas bareng-bareng. Jadi pertama sebenarnya alasannya itu ya dari kepadatan penduduk tadi ya. Urbanisasi atau apa istilahnya ya. Semua kan pergi ke kota ya, kerja di kota, suatu tempat yang semakin padat. Bahkan kan sekarang ibu kota mau pindah ya, itu kan juga karena kepadatan juga ya, dipindahkan ke tempat yang lebih longgar. Nah, dari kepadatan penduduk itu muncul berbagai masalah atau teman-teman. Gitu. Kalau tadi yang disebutkan tadi scarcity of land, artinya lahan itu semakin langka. Orang-orang semua udah punya tanah gitu. Jadi kita udah nggak punya tanahnya itu sudah terbatas, mau nggak mau akhirnya naik ke atas. Terus juga kita sudah beli tanah, akhirnya dapat tanah, tapi karena tanahnya mahal, mau bisnis nggak balik modal. Kalau cuma dibikin bangunan bertingkat rendah, maka dibikin bangunan tinggi. Tadi yang punya ide kos-kosan, punya ide apartemen, bikin apartemen. Kalau sekarang cuma bikin 4 lantai, udah nggak balik modal karena tanahnya mahal sekali gitu. Nah, terus tadi juga konsentrasi pekerjaan tadi ya, karena pekerjaannya di kota, jadi ya mau nggak mau dia tinggal di apartemen gitu. Ya, itu ya. Apalagi juga pekerjaan dia sebagai kontraktor bangunan tinggi. Jadi ya sudah, apa boleh buat dia terjun di situ ya. Ini juga keengganan mencari daerah baru. Kadang-kadang kalau daerah kerja dengan daerah tempat tinggalnya jauh itu hidupnya habis di jalan gitu. Jadi kelamaan di jalan ya. Jadi mending cari tempat di dekat kantor yang salah satunya mungkin bisa di apartemen dan sebagainya. Mungkin tidak begitu relevan di beberapa daerah, mungkin hanya di beberapa daerah tertentu aja. Mungkin kalau di Jogja itu kan masih bisa melaju ya istilahnya ya bahasa Jawanya ya. Tapi kalau di kota-kota besar hal-hal seperti itu sudah tidak mungkin bisa diterapkan, jadi harus apa boleh buat. Nah, ini yang bagian-bagian atas ini yang kemudian banyak diterapkan oleh negara-negara maju ya. Nah, ini negara-negara maju. Apakah Indonesia sudah disebut negara maju atau masih disebut negara berkembang? Nah, ini tentunya akan berbeda. Negara maju itu biasanya mereka melakukan inovasi, melakukan perkembangan teknologi. Mereka punya prestisius yang tinggi. Mereka punya status, gitu. Ya, salah satunya dengan bangunan tinggi. Jadi mereka tadi ada yang bilang tadi untuk promosi, untuk wisata, untuk apa tadi ya, untuk landmark, untuk ikon, itu salah satunya alasan ini. Biasanya ditemukan di negara-negara maju ya. Negara-negara maju itu
negara yang perekonomiannya sudah baik, yang perkembangan teknologinya sudah baik, mereka mengaplikasikan ini. Mungkin kalau yang paling terlihat itu Dubai ya, Dubai terus apa lagi ya, banyak sih. Mereka bahkan nggak masalah kehabisan tanah itu bisa bikin tanah sendiri, ya, yaitu tanah apa tuh istilahnya tuh? Kalau kemarin di Jakarta tuh ada yang tahu nggak? Mengeruk tanah dari pantai terus bikin sendiri itu apa namanya? Reklamasi ya, reklamasi tanah. Nah, itu banyak diaplikasikan oleh Dubai. Jadi ya mereka memang pengen namanya memperkenalkan negaranya sebagai negara yang banyak bangunan pencakar langit atau skyscraper-nya misalnya gitu. Ya. Oke, teman-teman. Nah, ini kalau ini lebih ke sejarahnya aja. Saya coba cerita singkat tadi ya. Jadi sebenarnya bangunan tinggi itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi tidak baru-baru sekarang aja, tapi sudah dari zaman piramida ini ya, piramid ini di sana. Bahwa ini menandakan apa sih sebenarnya? Menandakan perkembangan teknologi. Jadi orang dulu masih belum ada teknologi utilitas ya, liftnya belum ada ya. Jadi orang masih naik menggunakan tali gitu. Sampai akhirnya teknologi lift itu bisa dikembangkan, muncullah Eiffel Tower ya. Mungkin kalau yang belum tahu kan Eiffel Tower itu di atas ini bisa diakses ya, tapi hanya satu ruangan aja nih. Dia pakai lift itu sepanjang ini. Mungkin kalau di beberapa film pernah nonton, mungkin di filmnya James Bond, filmnya Mission Impossible dan lain sebagainya kan, film-film itu banyak mengekspos bangunan-bangunan terkenal. Jadi saya suka nonton film-film itu karena ada bangunan-bangunan yang belum pernah saya kunjungi itu saya bisa lihat. Nah, jadi nonton film lah, banyak-banyak nonton film teman-teman ya. Film-film Mission Possible, apalagi ya, dan sebagainya. Banyak sih yang bangunan-bangunan. Bahkan kalau yang terakhir itu si Ethan Hunt itu yang dia gelantungan di Burj Khalifa itu loh, di Mission Impossible 6 apa ya. Teman-teman ngikutin nggak? Burj Khalifa tahu nggak ya? Burj Khalifa bangunan yang tertinggi di Dubai, Pak. Dubai, benar sekali ya. Nah, saya nggak tahu nih sekarang tertinggi bangunan tertinggi sekarang di mana, saya kurang tahu. Teman-teman bisa browsing sih sebenarnya. Terus akhirnya ini perkembangan berikutnya ya, mungkin juga teman-teman ngamatin juga ada namanya World Trade Center. Jadi World Trade Center itu bangunan di Amerika yang isinya adalah tempat perdagangan saham, pertukaran ekonomi dunia itu dilakukan di situ. Waktu itu bangunan WTC ditabrak atau istilahnya kena pembajakan pesawat terus ditabrak gitu. Di lantai berapa ini ya? Di lantai atas lah pokoknya 2 pesawat menabrak. Tapi yang jadi persoalan atau yang jadi pembahasan waktu itu, kenapa yang ditabrak di lantai atas kemudian bangunan bisa roboh? Itu yang jadi persoalan waktu itu. Kalau teman-teman ngikutin dokumenter apa ya namanya, National Geographic apa sih yang ngurusin investigasi bangunan-bangunan itu pertanyaannya, loh kok bisa roboh padahal ditabraknya di atas? Apakah strukturnya tidak kuat? Apakah materialnya tidak kuat gitu kan? Nah, ternyata yang jadi persoalan adalah WTC itu dia hanya menggunakan satu jenis material, yaitu baja. Jadi ternyata baja punya kuat lelehnya itu rendah, tidak kuat terhadap panas. Jadi ya benar saja ditabrak di atas, panas meleleh akhirnya roboh. Nah, akhirnya kemudian sekarang semua bangunan-bangunan tinggi itu tidak boleh hanya menggunakan satu jenis material. Semakin tinggi bangunannya harus menggunakan beberapa jenis material. Harus kombinasi, harus punya perkuatan, harus punya sistem evakuasi yang lebih baik, dan sebagainya. Ini belajar dari pengalaman ya WTC. Kemudian, nah ini yang data informasi yang pernah saya dapatkan. Jadi ini list bangunan tinggi di dunia waktu itu, ini ya 2008, masih under construction, tapi sekarang sudah selesai. Ini sudah 12 tahun ya, hampir 15 tahun.
tertinggi di dunia ya, Burj Dubai. Ya, Burj Dubai. Nah, ini seperti ini. Di Dubai, kalau di New York ada ini, di Taipei, di Taiwan, di Shanghai, di Malaysia, di ya banyak. Kemudian ini juga ada data-data yang lain ya, mencapai 800 meter, hampir 1 kilometer ya. Ya. Nah, ini ada data yang bisa digunakan untuk mencari bangunan tinggi dan sebarannya di dunia. Namanya The Skyscraper Center, tadi dari organisasi CTBUH tadi ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nanti kalau teman-teman sempat buka aja di browsing, dilihat. Kalau warna biru ini artinya sudah terbangun. Bangunan yang tertinggi di dunia saat ini Burj Khalifa dengan ketinggian 828 meter. Dengan jumlah lantai di sini 163, selesai dibangun 2010 dengan materialnya nih, ada materialnya apa nih? Steel konkrit ya, gabungan beberapa komposit. Penggunaannya apa nih? Penggunaannya diperuntukkan kantor, residensial dan hotel. Oh, ini. Terus teman-teman bisa lihat juga, ini saya dapatkan dari website itu juga persebarannya. Kalau ini list bangunannya yang tertinggi siapa aja gitu, apa aja gitu ya. Kalau yang ini adalah persebarannya. Nah, ini di sini di daerah Indonesia ini mungkin Singapura juga masuk di sekitar kawasan ini 114 bangunan tinggi. Nih, 156, 158. Banyak ya ternyata ya. Nah, oke, kemudian saya juga coba sih iseng-iseng cari, ternyata cities rank by number of 150 meter plus complete buildings. Jadi ranking kota dengan jumlah bangunan ketinggian 150 meter ke atas. Yang nomor 1 adalah Hong Kong. Ya tadi ya, di Hong Kong itu ternyata banyak banget bangunan tinggi sampai 832. Ya, bayangin 832 bangunan tinggi. Yang mana kalau teman-teman lihat lagi dijabarkan ini berdasarkan ketinggian 570 100 meter ke atas, 322 150 meter ke atas. Berarti kan sudah biasa ya, bangunan tinggi itu sesuatu yang normal-normal aja. Ya, karena mereka punya teknologinya, ya kan? Sudah ada teknologinya. Jadi nggak usah khawatir, apalagi kalau teman-teman mau bikin tugas akhir. Ya, ini misalkan mau bikin studio. Studionya kan semester 4 ini kan salah satunya membuat bangunan tinggi. Nggak usah khawatir, nggak usah takut salah. Tiru aja bangunan-bangunan yang sudah ada. Cara paling mudah kan seperti itu ya. Mengamati, meniru, memodifikasi dari kasus-kasus yang sudah ada. Jadi di Hong Kong aja sampai 800. Di New York itu sampai 1480. Loh, banyak banget. Nah, terus saya lihat di bawah, ternyata saya menemukan ada kota Jakarta, teman-teman, di Indonesia. Di Indonesia sendiri juga udah banyak. Di Jakarta sendiri 391. Nah, hanya saja yang di atas 300 meter belum ada. Nah, Indonesia nggak tahu nih, apakah teknologinya belum ada, apakah karena ada pertimbangan yang lain ya, saya juga belum begitu paham. Menurut teman-teman bagaimana? Kenapa kok Indonesia belum punya bangunan 300 meter nih? Ada yang mau coba berpendapat? Mungkin karena letaknya, Pak. Letaknya, kenapa letaknya? Rawan gempa, Pak, kok di Jakarta. Oh, nah ini menarik nih, ada pandangan terkait gempa ya. Oke, gempa itu berarti nanti efeknya ke bangunan itu sebenarnya gaya horizontal ya, bukan gaya vertikal ya, tapi gaya horizontal ya. Gaya permasalahannya kan di situ ya. Apakah kemudian belum ada struktur yang bisa untuk 300 meter atau bagaimana nih? Ataukah karena gempa? Tapi kalau tidak salah di Jepang itu juga gempa ya, benar ya?
Iya, Pak. Oh, tapi Gempa juga. dia juga gempa juga ya, tapi dia tidak ada yang 300 meter ya. Berarti ada kemiripan nih. Apakah itu ya jawabannya ya? Nah, coba saya juga belum tahu nih. Kita buka diskusi aja menurut teman-teman gimana. Menarik ya, pertimbangan salah satunya adalah gempa. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Apakah memang dibutuhkan? Apakah lahannya sudah tidak tersedia? Atau sebenarnya lahannya masih banyak, Pak? Jadi nggak perlu Pak bikin bangunan 300 meter gitu, misalnya. Ya nggak? Tadi kan di awal kan kita mendapatkan beberapa alasan kenapa sih bangunan tinggi dibutuhkan. Kan biasanya dari keterbatasan lahan, kepadatan penduduk. Mungkin karena di Indonesia lahannya masih sangat tersedia luas, masih belum begitu butuh mungkin. Mungkin itu juga salah satu jawaban ya menurut saya ya. Mungkin selain dari segi pertimbangan gempa juga. Oke ya teman-teman ya, ini gambaran aja bahwa di dunia itu sekarang seperti ini gitu. Kita juga harus belajar ya bahwa kita juga mendesain itu tidak selalu bangunan rendah, bangunan low rise, tapi juga kita kadang-kadang juga harus mendesain bangunan tinggi. Apalagi kalau yang teman-teman bercita-cita mau kerja di Dubai misalnya, mau jadi konsultan, mau kerja di luar negeri gitu, di Singapura misalnya, kerja ya nggak di Indonesia lah kan. Itu tentunya pemahaman terhadap bangunan tinggi kan diperlukan ya kan. Nah di mata kuliah ini harapannya kita bisa belajar itu bareng-bareng, contoh-contoh strukturnya, aplikasi perkuatannya, dan sebagainya. Jadi kalau saya tuh biasanya menganalogikannya dengan semakin tinggi bangunan, elemen strukturnya semakin lengkap. Gitu aja sih paling mudahnya. Jadi kalau saya pakai baju ya, kalau orang pakai baju semakin lengkap itu artinya yang tadinya cuman pakai celana pendek, kalau semakin lengkap itu berarti ada celana panjang, ada sabuknya, ada gesper, bukan gesper kan sama ya, ada tali yang menarik celana dari punggung, ada jaketnya, ada shawl-nya, ada topinya, ya itu sama prinsipnya. Semakin tinggi bangunan sebenarnya juga akan semakin lengkap teman-teman. Nanti teman-teman akan mengamati. Nah, apa itu elemen-elemen pelengkapnya nanti akan kita bahas. Ada sebutannya biasanya, ada bracing, ada yang berupa silang diagonal, ada yang berupa bentuknya vertikal, ada yang bentuknya seperti jaring-jaring dan sebagainya, macam-macam. Nah, jadi ini kita akan belajar. Oke, nah semakin tinggi bangunan juga pemilihan strukturnya akan semakin lengkap, semakin kompleks, semakin apa namanya ya, penggabungan beberapa sistem struktur. Ini teman-teman kalau lihat di ini tabel ini artinya ini semakin ke atas, ini 50 lantai, ini 100 lantai, ini jumlah lantai, number of floors. Semakin ke kanan ini namanya nama sistem struktur. Nah, kalau bangunan hanya 10 lantai belum ada, itu masih menggunakan sistem rigid frame yang teman-teman sering gunakan di studio kan. Rigid frame, beton bertulang, yang mana perkuatannya itu berasal dari sambungan-sambungannya. Itu prinsip rigid frame itu. Dia dikatakan rigid karena sambungannya, karena semuanya nyambung. Nggak ada yang terpisah. Jadi kolomnya nyambung jadi kolom-kolom disambung dengan balok. Ya toh? Balok disambung dengan balok anak. Itu kan prinsipnya rigid frame seperti itu. Nah, tapi sistem struktur nggak cuma itu, teman-teman. Banyak. Kalau teman-teman lihat di sini, semakin ke atas semakin beraneka ragam. Ya, ini ada cantilever, ada kolom dan core, ada muncul core. Mungkin kalau teman-teman nanti yang belum tahu core itu kalau dalam bahasa Inggris artinya inti. Inti itu artinya dia akan jadi pusat tumpuan struktur. Nah, maka biasanya jumlahnya ya satu, jumlahnya tidak lebih banyak daripada jumlah struktur pendukungnya. Jadi jumlahnya dan besarannya pun juga utama. Jadi core itu besar nanti. Mungkin
Ini kalau misalkan saya terlalu cepat, ya nggak apa ya, nanti sambil belajar pelan-pelan. Terus ya intinya adalah teman-teman bisa mengamati di sini. Sistem struktur yang digunakan akan semakin kompleks, semakin beragam, semakin lengkap, dan beberapa gabungan gitu. Jadi tidak hanya satu sistem, bahkan ada yang sampai 2-3 sistem. Ini tube in tube dan out trigger. Jadi ada struktur-struktur yang melingkari bangunan dan ada out triggernya. Ini yang silang-silang ini di beberapa lantai ini. Ya. Ini kalau teman-teman ngamatin ini di tiap beberapa lantai ini ada yang silang-silang ini ya. Ini out trigger ya. Biasanya dipakai untuk ruang-ruang utilitas. Makanya kalau teman-teman pernah nonton film horor ya, lantai 13 nggak ada isinya apa-apa misalnya. Naik lift, kepencet nomor 13. Naik ke lantai 13 kok nggak ada isinya apa-apa ya. Jangan takut, itu memang lantai untuk perkuatan struktur, isinya untuk out trigger, isinya untuk utilitas. Ya. Ya, orang-orang Indonesia tuh kayak gitu ya sukanya ya. Kalau masuk ke lantai yang nggak ada isinya horor gitu, lantai bangunan tinggi naik lift nggak sengaja. Jadi beberapa bangunan tinggi itu kalau kamu naik lift ada beberapa lantai yang nggak bisa diakses. Mungkin kalau ada yang pernah lihat film, kok lantai 13 atau kelipatannya biasanya kelipatan 8, kelipatan 13 ini kan berulang ya ini ya. Nah itu kok nggak muncul di tombol lift? Ya itu bukan karena untuk pesugihan ya, bukan untuk hal-hal yang mistis ya, tapi karena memang nggak boleh diakses untuk publik. Itu sifatnya meletakkan lantai-lantai utilitas. Yang bisa mengaksesnya hanya yang tahu kodenya, yang misalkan engineer-nya. Jadi kombinasi dua lantai ditekan dia baru bisa. Ya, jadi nggak usah kaget besok kalau seandainya kamu main ke bangunan tinggi, nggak sengaja kepencet kombinasi untuk mengakses lantai-lantai utilitas atau lantai-lantai struktur terus masuk ke cerita horor nanti. Nggak gitu ya teman-teman ya. Terus ya lanjut. Nah ini sekarang tren struktur. Ini tidak pasti tapi ini dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa kalau kita mau bikin bangunan-bangunan yang digunakan untuk perkantoran ya ini kita tuh biasanya pakai struktur core and frame karena dia bentuknya kubikel, bentuknya lebih ke layout formal ya. Tapi tidak harus, tapi biasanya untuk membantu proses desain yang memudahkan strukturnya menggunakan core and frame. Jadi ada satu struktur utama berupa core dengan perkuatan berupa frame-frame, balok-balok, kolom ya, kolom-kolom gitu. Itu biasanya untuk office building. Nah, kemudian gambarnya ini nomor 1, teman-teman bisa lihat di sini nomor 1. Nih, ini core itu biasanya di tengah, kemudian di samping-sampingnya ini rigid frame. Nih kalau rigid frame aja seperti ini gambarnya. Terus nomor 2 itu core and shear walls. Ya, core pusatnya intinya, shear walls. Walls itu dinding. Jadi elemen dinding. Strukturnya berupa elemen dinding. Kalau frame elemen batang, elemen linear. Kalau walls jadi elemennya strukturnya dinding. Teman-teman bisa lihat. Dinding yang berfungsi sebagai struktur. Nah, jadi ada toh struktur tidak selalu berupa kolom teman-teman ya, tapi bisa berupa dinding. Dinding yang menerus sampai ke lantai bawah. Ya prinsipnya sama kayak core. Core itu kan dinding yang menerus yang kebetulan membentuk ruang. Tapi kalau shear walls hanya dindingnya aja. Jadi elemen pembentuk core itu ya shear walls. Shear walls yang ditata membentuk ruang. Ya. Jadi pemahaman teman-teman kadang-kadang itu shear walls sama core itu berbeda. Ya, core itu adalah zonanya. Elemen pembentuknya shear walls. Nah, gitu ya. Dinding yang menerus sampai menjadi struktur. Jadi tidak boleh ada lubang ya. Lubang ini tidak boleh melebihi dari 30% luasan ya. Intinya bukaannya hanya sedikit. Maka kalau teman-teman cek di core, dinding
itu ya bukaannya cuma di pintu lift atau di ya hanya sedikit-sedikit aja karena dia berfungsi sebagai struktur, nggak boleh terlalu banyak bukaan. Nah, di core dan shear walls ini itu banyak digunakan sebagai residential building. Jadi apartemen itu banyak pakai core, banyak pakai shear wall supaya apa? Supaya kolomnya sedikit ya, supaya ruangannya yang bisa terjual lebih banyak. Ya toh, tadi masa di rumah di apartemen kolomnya kebanyakan kan jadi nggak bagus. Misalnya nih, ini beberapa penelitian menunjukkan seperti ini. Ada lagi core dan cantilever, gambar nomor 3 di sini nih. Jadi core ada terpusat intinya, ada cantilever. Cantilever itu kan prinsipnya adalah memusatkan beban di salah satu ujungnya, ya kan? Jadi jadi memusat. Jadi kayak ranting pohon lah ya. Kamu pernah lihat pohon, nah ranting-rantingnya itu kan prinsip cantilever itu. Kan semuanya memusat ke tengah, kan kamu nggak pernah ya melihat pohon yang rantingnya lebih besar daripada batang pohonnya, kan nggak pernah ya. Ya prinsipnya sama seperti itu. Jadi batangnya yang paling besar, ranting-rantingnya kecil. Nah, seperti ini. Nah, terus ini biasanya dipakai untuk apa? Untuk perkantoran, untuk juga ada ya untuk perumahan atau apartemen ya, bisa juga. Terus lanjut nomor 4 itu ada lagi core and belt truss frame. Jadi tidak hanya frame aja tapi ada belt truss. Tadi saya bilang sabuk, belt itu sabuk, truss itu silang-silang. Nah, jadi ada struktur perkuatan namanya belt truss, ada sabuknya. Jadi kalau orang pakai sabuk di celana itu kan supaya nggak melorot ya. Ya sama, supaya bangunan ini supaya nggak geser ke samping perutnya, nggak melorot, dia disabuin. Sabuknya nggak cuma satu kalau bangunan ya. Kalau orang kan cuma satu nih, cuma di perut. Kalau bangunan ya di beberapa tempat supaya kuat. Nah, kalau teman-teman lihat penempatannya juga jaraknya selalu berulang. Nih, jadi mungkin ada yang tiap 8 lantai, ada yang tiap 12 lantai, yang tadi kalau saya bilang tadi untuk meletakkan utilitas ya di lantai 13 tadi misalkan ya, yang tidak bisa diakses untuk kegiatan fungsional tapi full untuk perkuatan struktur. Nanti akan lebih mudah kalau pakai studi kasus sih, teman-teman. Ini cuma perkenalan aja. Terus truss tube sudah pakai truss, pakai tabung lagi. Jadi ini mengitari tabung itu kan perkuatannya di lingkungan di sekitarnya ya, tabung itu ya, di kulit bangunannya, di kulit perimeternya, maka strukturnya mengitari aja. Nah, seperti ini. Terus nomor 6 ini juga sama seperti ini. Oke ya. Ditangkap dulu aja. Kalau mungkin saya terlalu cepat, ditangkap dulu aja nggak apa-apa sambil jalan pelan-pelan. Oke, yang mungkin langsung aja ke tugasnya. Jadi dari apa yang sudah kita bahas tadi hari ini di materi kita tadi, kira-kira nih menurutmu nih, kamu tinggal di mana ya sekarang ya? Kalau misalkan di Jogja ya, menurutmu apa sih fungsi bangunan tinggi ya, sekali lagi bangunan tinggi yang diperlukan di kota tempat tinggalmu itu? Kalau lagi di Jogja ya di Jogja, kalau lagi di katakanlah di Kalimantan ya kira-kira di Kalimantan, kira-kira fungsi apa nih bangunan tinggi apa ini yang diperlukan? Ya, jangan lupa tadi bangunan tinggi ada ketentuannya. Nah, jadi kira-kira apa ya yang cocok? Terus kenapa? Kenapa kok diperlukan di situ, di lokasi tempat tinggalmu? Dari beberapa alasan tadi yang sudah kita bahas, apakah masuk? Masuk yang mana? Silahkan dijabarkan. Kalau perlu juga kamu punya gagasan sendiri boleh. Menurut kamu ya, menurut kamu fungsinya apa? Ini bisa jadi melatih teman-teman untuk mencari judul tugas akhir nih sebenarnya. Jadi saya tuh jarang menemukan mahasiswa yang mau mendesain tugas akhir bangunan tinggi. Padahal ini sudah sangat-sangat terlihat nyata bahwa semua di seluruh dunia tuh ada gitu. Tapi kenapa kita nggak mau belajar bikin gitu? Ya kan? Nah, silahkan teman-teman coba ya
bisa juga berangkat dari isu, dari artikel misalnya, dari pemerintah, supaya misalkan kamu nggak pede dengan analisismu sendiri. Jadi kamu merasa bahwa kalau ada orang yang sependapat dengan kamu, salah satunya dari artikel, kamu jadi lebih pede dalam menyampaikan pendapat soal nomor 1 ini. Boleh, nggak apa-apa. Misalnya ada artikel dari pemerintah, diperlukan bangunan tinggi apartemen di sebuah wilayah di mana gitu. Boleh, boleh. Nah, menurut kamu sendiri pun juga nggak masalah. Ya, silahkan. Ini kamu tuliskan. Nah, terus kira-kira nanti kamu perlu juga mencari studi kasus ya. Jadi tadi misalkan kamu sudah dapat fungsinya A, B, C gitu. Kira-kira teknologi bangunan yang bisa dipakai, sistem strukturnya apa gitu misalnya. Contohnya deh misalkan. Boleh. Misalkan kamu udah ketemu bahwa yang dibutuhkan adalah kantor sewa gitu misalnya. Kantor sewa untuk di Jogja misalnya. Karena di Jogja itu banyaknya orang-orang yang bekerja, meningkatnya tempat pekerjaan, tapi orang-orangnya nggak dapat tempat yang baik gitu. Jadi kamu butuh mengusulkan untuk bikin kantor sewa. Nah, kira-kira contohnya bagaimana ya? Nah, cari studi kasusnya. Contoh kantor sewa yang bangunan tinggi itu kayak gimana? Boleh, silahkan ya. Ya, silahkan dicari, dijabarkan gitu. Jadi ini sekali lagi ini pendapatmu aja, nggak harus apa namanya, nggak ada yang salah, semuanya boleh-boleh aja. Yang penting menyampaikannya sih. Nah, melayoutnya, apa namanya, memvisualkannya. Makanya saya lebih suka kalau visualnya itu lebih banyak gambar daripada tulisan ya. Gambar yang diolah. Jadi dicoret-coret dan sebagainya. Seperti fisika bangunan itu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau dulu sih, karena dulu 4 SKS, teman-teman saya minta untuk mempresentasikan tugas kelas ini dilakukan di akhir perkuliahan. Tapi karena ini sudah berubah jadi 3 SKS, maka ini nanti dikumpulkan aja langsung di e-learning. Nggak harus dibahas. Langsung di e-learning. Ini apa namanya? Di e-learning di jam 9 malam seperti tugas-tugas yang lain, seperti mata kuliah yang lain yang saya ampu. Jadi semua tugas kelas dikumpulkan di e-learning di jam 9 di hari yang sama. Gitu ya teman-teman. Sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak untuk tugas kelasnya? Bapak Bisa? mau tanya. Boleh silahkan. Kan itu nanti kan bangunan tingginya itu satu aja atau lebih dari satu nanti yang dijelasin? Oh, satu aja boleh, nggak masalah. Yang bisa kalian dapatkan. Teknologinya, misalkan kamu membahas, kan kamu misalkan menemukan fungsi apartemen misalnya. Apartemen nih yang cocok untuk bangunan, untuk di wilayah saya. Nah, kira-kira teknologi bangunan tinggi yang bisa dikembangkan apa nih? Apakah liftnya? Nah, kamu cari di studi kasusmu itu, tunjukkan liftnya. Liftnya ada berapa misalnya. Oh, ternyata di apartemen yang saya temukan itu liftnya ada 4, Pak. Yang pertama cuma sampai lantai 10. Yang kedua cuma sampai lantai 20. Yang ketiga itu mulai dari lantai 10 sampai lantai 100 misalnya gitu. Jadi coba ya, ini kan berdasarkan kasus yang kalian bahas ya. Gitu Mbak misalnya Mbak. Cara mencari bangunannya, studi kasusnya. Gimana? Baik Pak, makasih Pak. Sudah paham ya berarti ya? Iya. Silahkan, boleh tanyakan kalau ada yang belum paham. Jadi ya sebenarnya ini untuk pemahaman awal aja sih. Untuk mencoba memperdalam pemahaman teman-teman terhadap bangunan tinggi. Ya, nggak harus apartemen juga, barangkali di bangunan di tempat saya itu butuhnya landmark Pak, bukan fungsi, tapi landmark, jadi butuhnya monumen. Nah, monumen kayak Eiffel Tower apa tadi itu loh, kayak piramida tadi loh, kan itu kan nggak difungsikan tuh. Ya, kira-kira teknologi bangunan untuk itu apa? Nah, apakah materialnya? Nah, pakai studi kasus, pakai
yang penunjang untuk menjelaskan itu. Tadi kalau Eiffel Tower itu kan pakai truss ya, pakai baja ya. Nah, dia menggunakan truss baja. Terus ada juga video pembangunannya waktu itu Eiffel Tower itu dibangun menjadi beberapa periode waktu ya, karena nggak bisa langsung selesai. Bangunan tinggi itu kan nggak bisa langsung selesai. Beda kalau rumah tinggal mungkin sebulan 2 bulan selesai. Tapi kalau bangunan tinggi itu butuh waktu. Beda ya mungkin kalau apa namanya tuh. Siapa tahu dulu yang tokoh semalam langsung jadi itu ya kan mungkin ya. Jadi silahkan coba dicari teknologinya, dicari yang sekiranya bisa membantu fungsi bangunan untuk tempat tinggalmu itu apa gitu. Gitu teman-teman. Untuk tugas kelasnya ada lagi mungkin. Izin bertanya Pak. Ya boleh. Kalau yang opsi pertama kan bangunan yang diperlukan di kota tempat tinggalmu, berarti cuma kayak kata-katanya aja, kayak apa ya, pengertiannya aja gitu ya Pak. Terus lanjut ke yang opsi kedua kan kita cari kayak bangunannya, terus kita jelasin teknologinya gimana, terus dijelasin sama pakai verbal dan visual itu gimana Pak? Maksudnya kayak gambar dan kalimat gitu ya Pak? Jadi ini di bangunan yang kamu sedang analisis itu, oh ini core-nya di sini, ini di denahnya ini ternyata ini core-nya ada 2 misalnya. Ya misalnya misalkan di fungsi bangunannya kamu bilang perkantoran gitu ya, terus kamu cari studi kasus kantor nih di Indonesia, bisa di luar negeri, kamu dapatlah bangunan tinggi itu. Ternyata di bangunan tinggi itu core-nya ada 2. Nah, kamu tunjukin dengan melingkari core-nya yang mana sih misalnya. Oh, lift-nya, oh ada 2 lift-nya. Oh, tangga daruratnya ada 3 spot. Oh, apa namanya, kalau secara gambar potongan misalnya ada lantai yang tadi yang ada kayak silang-silangnya tadi. Oh ini nih kayaknya nih lantai untuk perkuatan struktur nih. Nah, itu namanya verbal dan visual nih. Jadi ada sesuatu yang kamu olah ya. Ada sesuatu yang gambar yang kamu olah, kamu bahas pakai kata-katamu gitu. Maka kalau kamu bisa dapat gambarnya lengkap, bagus. Gambar-gambar denahnya, gambar tampaknya, gambar potongan. Bahkan kalau ada videonya pun jadi lebih lengkap lagi ya. Gitu sih Mbak. Jadi intinya kamu mengolah aja. Apa sih yang bisa kamu pelajari dari studi kasus itu. Ya. Baik Pak. Nanti ini materinya di-share kan Pak? Nanti saya share, saya upload ke e-learning ya. Jadi teman-teman bisa download juga. Baik Pak, terima kasih. Sip gitu ya teman-teman ya. Jadi silahkan. Kalau mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut mungkin ke tugas rumahnya ya. Jadi tugas rumahnya ini, nah ini. Sekarang cari lagi studi kasus juga sama. Cari referensi, tapi yang dibahas ini sekarang ini nih. Lebih ke teman-teman bisa lihat menemukan misalnya nih ada sistem strukturnya dia pakai apa gitu. Ya sebenarnya sama kayak tadi yang tugas sebelumnya mencari preseden toh di tugas kelas, tapi ini lebih detail lagi. Lebih banyak yang perlu teman-teman cari karena teman-teman perlu menjelaskan juga utilitasnya. Sistem utilitas itu tidak selalu yang berhubungan dengan air ya, tapi bisa juga utilitas itu akses vertikal, ya, habis itu darurat, habis itu utilitas itu juga bisa penghawaan, utilitas itu bisa intinya yang bisa menunjang bangunan supaya berfungsi dengan baik, itu namanya sistem utilitas. Ya, jadi silakan dicari. Nah, cari juga dari gambar-gambar. Jadi nanti kamu tunjukkan di gambar denah, core-nya di mana, strukturnya pakai apa sih itu namanya. Barangkali kalau kamu belum tahu, tuliskan aja bahasa Inggrisnya, sumbernya, ya. Yang misalkan kalau mencari-cari gambar seperti ini akan lebih lengkap kalau di website-website yang
biasa kita gunakan kayak Arts Daily, apalagi Arts 2O, Dezin, apalagi ya, yang gambar-gambarnya itu lengkap dan sudah ada artikel-artikelnya. Jadi kamu tinggal membaca, layoutnya gitu. Ya, jadi sistem strukturnya apa, ya, fungsi bangunannya apa gitu. Fungsi bangunannya awalnya apa? Kamu sebutkan apakah mixed use, apakah satu fungsi, ya. Terus kalau mixed use nanti sebutkan, tunjukkan secara gambar potongan di mana aja dia membagi fungsinya, ya. Apakah lantai 1, 2, 3 itu komersial, publik, lantai 3 sampai 8 dia kantor gitu, lantai 10 ke atas hotel misalnya. Jadi silahkan ya. Tidak ada batasan jumlah lantai. Jadi ini bangunan tinggi. Ya, kamu mau cari sampai yang tadi kan beberapa bangunan sudah saya sampaikan tadi, ada Burj Dubai, ada Petronas, ada di Shanghai, ada banyak sekali. Itu bisa juga langsung kalian gunakan. Di kalian analisis dia itu pakai struktur apa sih? Dia pakai utilitasnya gimana sih? Ya, gitu ya teman-teman ya. Coba dijabarkan yang bisa kalian temukan. Kalau ada video akan sangat lebih menyenangkan. Jadi besok bisa di-share ke teman-teman. Video konstruksinya, video detail strukturnya misalnya, video ya apapun lah yang bisa teman-teman temukan, cari selengkap-lengkapnya. Tujuannya untuk kalian sih sebenarnya, untuk teman-teman bisa mendapatkan gambaran bahwa ternyata bangunan tinggi itu bisa dibangun gitu, tidak selalu hanya bangunan bertingkat rendah aja. Jadi belajar bareng-bareng. Gitu teman-teman, apa ada yang mau tanyakan ini untuk tugas rumah? Apakah Pak, ya silahkan. Ya. Maaf, ini sebelumnya ada asdos nggak ya? Soalnya kalau mau ngumpul tugas rumah itu harus asistensi dulu atau enggak? Oke. Ada. Iya, saya lupa malah belum menceritakan ya. Asdos kelas kita ada. Sebentar, saya lupa ya namanya. Apakah sudah bergabung ya asisten kelas ya? Sudah, Pak. Oh, halo Mbak. Mbak siapa namanya Mbak? Perkenalkan, nama saya Hasna Rafida dari angkatan 2019. Nah, oke. Wah, saya lupa. Sip, terima kasih Mbak sudah diingatkan. Ya, jadi asisten nanti akan selain membantu saya untuk mengkompilasi nilai, merekap presensi, dan membantu jalannya perkuliahan, saya juga akan meminta Mbak asisten kelas kita ini untuk membantu asistensi teman-teman. Jadi teman-teman bisa mungkin nanti dijadwalkan aja atau bagaimana ya. Jadi tugas rumahnya, progresnya dilampirkan ke Mbak Asdos gitu, atau enaknya nanti mungkin dibahas di WhatsApp grup aja kali ya. Karena kan kita kuliah di hari Rabu, berarti mungkin nanti sebelum hari Rabu ya, teman-teman bisa menunjukkan progresnya, bertanya apa kalau ada persoalan tentang tugasnya gitu ya. Nanti mungkin Mbak asisten terus merekap gitu sih. Siapa yang asistensi gitu. Ya, progresnya bagaimana, dan ya bagus, saran saya adakan asistensi ya untuk teman-teman ya Mbak Asna ya. Iya, Pak. Nanti via apa terserah sih Mbak Asna, misalkan perlu Zoom ya nanti coba saya bukakan Zoom, tapi kalau misalkan nggak perlu WhatsApp itu pun juga nggak masalah, WhatsApp atau ya silakan mau Google Classroom atau gimana yang enaknya Mbak Asna deh. Mbak Asna lebih suka apa gitu. Iya, Pak. Ya kayak gitu ya. Jadi oke, aku setuju aja kalau diperlukan asistensi dengan asisten, mau ngobrol, mau tanya-tanya boleh. Nanti didiskusikan. Jadi biasanya tugas rumah saya minta kumpulkan paling lambat H-1 H-1 pertemuan berikutnya. Jadi kalau sekarang kan hari Rabu ya, berarti hari Selasa
paling lambat dikumpulkan di hari Selasa minggu depan. Di jam 9 malam juga. Jadi sama. Di e-learning semua ya. Jadi finalnya di situ. Di finalnya adalah di H-1 jam 9 malam. Tapi kalau mau mengumpulkan jauh-jauh hari pun juga tidak masalah. Jadi ya paling lambatnya adalah H-1. Oke. Oke, gitu teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau diusulkan lagi? Bagus tadi usulnya, saya setuju sekali. Adakah yang belum jelas dengan tugas kelas, tugas rumah? Ya, boleh nanti coba ditanyakan kalau ada yang belum jelas di WhatsApp group, di WA ya, nggak masalah. Oke, mungkin kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa saya saya tutup ya. Jadi biar teman-teman bisa langsung mengerjakan tugas kelasnya gitu, bisa mulai mencari ya, mulai membrowsing dan sebagainya. Oke, gitu teman-teman. Mungkin saya terima kasih untuk Mbak Asisten sudah bergabung, sudah nanti minta tolong dijelaskan di WhatsApp group untuk asistensinya mungkin. Baik, Pak. Terima kasih juga untuk teman-teman ya sudah berpartisipasi hadir di perkuliahan. Mungkin saya butuh komitmennya aja sih ya untuk biar bisa lulus mata kuliah ini ya. Oke. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ya.